Halo semua, perkenalkan nama saya Uli Lafsar Abdallah dari BINUS Regin Malang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Aprilis Maya dengan NIM 250 201 Binus Creation Entrepreneurship Binus Malang. Halo, perkenalkan nama saya Uli Amir Prameswari dengan NIM 25020090072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang didirikannya Adidas. Adidas didirikan di Herzogenaurach, Jerman, yang bertempat di rumah ibu dari Adolf Dassler sang pendirinya. Ia telah melakukan proses produksi sepatu sejak tahun sekitar 1920. Adolf bergabung dengan sang kakak, namun pada tahun 1947 mereka berpisah. Kemudian setelah berpisah, Adolf mendirikan perusahaan sendiri dengan nama Adidas AG. AG diambil dari singkatan namanya yaitu Adi Dassler. Sedangkan Rudolf Dassler sang kakak mendirikan perusahaan sendiri dengan nama Ruda, yang lebih sering kita kenal sebagai Puma. Perusahaan Adidas telah terdaftar secara resmi pada 18 Agustus 1949. Dengan strategi tersebut, grup Adidas telah 68 tahun menjadi bagian di dunia olahraga yang menawarkan berbagai perlengkapan olahraga seperti baju, aksesoris, dan juga apparel, di mana setiap produknya memiliki nilai seni tersendiri. Di tahun 1972, Adidas mengubah konsep menjadi trefoil logo, di mana konsep tersebut menjadi andalannya dengan logo tiga daun terangkainya, yang bermakna bahwa simbolisasi antara tiga benua dari semangat Olimpiade. Karena pada saat itu Adidas resmi digunakan pada ajang Olimpiade di seluruh dunia. Pada tahun 1996, Adidas mengubah logonya menjadi 3 balok miring, yang bermakna kekuatan, daya tahan, dan juga masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi bisnis dari Adidas. Sang pendiri, Adolf Adi Dassler, mengetahui betapa sulitnya bekerja keras karena di masa mudanya ia menghabiskan waktunya untuk berperang di Perang Dunia I. Setelah perang usai, Dassler, sang orang inovatif, memutuskan di usianya ke-19 tahun untuk mendirikan bisnis sendiri dengan dimulai dari membantu ibunya yang membersihkan dapur hingga mengubahnya menjadi proyek-proyek kecil untuk dijadikan sebagai tempat membuat sepatu. Dari situlah Dassler mulai mempelajari bahan seperti apa yang cocok digunakan para atlet saat digunakan tetap nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari hasil analisa ini. Yang pertama, untuk mengetahui tentang perusahaan Adidas sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana model bisnis yang digunakan oleh Adidas, dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil analisis dari Adidas. Nah, kali ini aku akan menjelaskan beberapa hal tentang prototipe Adidas. Jadi, kami mengambil prototipe Adidas Superstar, dan di mana bagian-bagiannya itu terdapat outsole pada bagian terbuat sepatu, kemudian ada midsole pada bagian tengah, ada insole pada bagian penumpu yang bersentuhan langsung dengan telapak kaki kita, kemudian ada heel counter dan juga heel tab pada bagian belakang sepatu, kemudian ada tangway pada bagian atas, A-stem, two-fam, two-cat, dan foxing pada bagian depan. Untuk logo ada di bagian belakang yakni heel tab, dan bagian atas yakni tangway, dan juga bagian samping. Untuk bahan, Adidas ini sudah memiliki bahan yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian prototipe ini didesain sedemikian sehingga agar konsumen nyaman saat memakainya. BMC yang digunakan oleh Adidas yakni ada 9 blok seperti key partners, memiliki 22 mitra, memiliki suppliers, retailers,
700 pabrik di seluruh dunia dan e-commerce. Kemudian yang kedua, ada key activities berupa interior design, pelayanan yang menarik, dan fokus pada hal yang berkaitan dengan alat kebun garam. Kemudian ada key researches. Key researches dari Adidas sendiri, yakni berkantor pusat di Jerman, kemudian memiliki karyawan, dan intellectual brand berupa Adidas. Kemudian value proposition berupa desain menarik, premium brand, kenyamanan, dan suatu rekomendasi bagi para atletik ataupun olahragawan. Customer relationship dari Adidas berupa customer service, promosi, sistem CRM, dan media sosial. Untuk channels dari Adidas menggunakan official website, media sosial seperti Instagram dan YouTube, toko retail, dan e-commerce. Untuk customer segment, produk Adidas membagi dua segmen seperti demografi dan psikografi. Untuk demografi dari usia 13 hingga 18 tahun, 20 hingga 30 tahun, 40 hingga 65 tahun. Nah, untuk gender, laki-laki dan perempuan. Untuk kelas sosial, kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas, dengan pekerjaan atletik, olahragawan, mahasiswa ataupun pekerja. Untuk segmentasi psikografis, hobi berupa kebugaran dan olahraga, dan memiliki ketertarikan terhadap penggemar olahraga ataupun dalam branded. Cost structure dari Adidas yakni aset, desain teknologi, bahan baku, administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya pengembangan. Untuk revenue stream atau pemasukan dari Adidas diperoleh dari hasil penjualan produk Adidas. Pattern yang digunakan oleh Adidas yakni berupa unbundling business model, dikarenakan Adidas mengutamakan operasionalnya seperti menjaga hubungan pelanggan, memahami kebutuhan konsumen, dan memberikan pelayanan yang ramah. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi isu sosial, etika, dan profil pada pasar dan konsumen untuk mengkreasi model bisnis. Yang pertama yaitu ada isu-isu etika. Apa sih isu etika itu? Etika dan moral memiliki kesamaan arti, yang berarti konsep dari kebiasaan atau tindakan berdasarkan individu maupun kelompok. Moral adalah unsur utama dalam pembentukan etika. Etika merupakan tindakan untuk menilai seseorang baik atau buruknya dalam berperilaku. Sedangkan moral berkaitan dengan aturan kesusilaan yang berarti tingkah laku mana yang baik dan juga mana yang buruk. Etika dan normal saling berhubungan karena menunjukkan kebiasaan cara hidup yang baik dengan mengaitkan agama dan budaya. Apabila etika dan moral dilanggar, maka terdapat sanksi yang berlaku dari masyarakat sekitar. Kemudian, isu-isu dari etika ini ada beberapa kasus, yaitu yang pertama isu pemalsuan dan juga hak cipta. Nah, ini sering marak terjadi sampai saat ini, apalagi dalam berbisnis ya kan. Sehingga diperlukannya hak cipta dan juga hak paten dalam berbisnis untuk mempermudah mengatasi pelanggaran pemalsuan produk dan agar citra perusahaan kita tetap baik. Kemudian, cara untuk mengatasi pemalsuan ini yaitu dengan memberikan identik khusus yang sulit untuk ditiru oleh siapapun, mencantumkan sumber pencipta ataupun dengan cara lainnya. Isu konflik sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan ataupun perorangan yang melakukan bisnis pasti terdapat keuntungan yang didapat setelah penjualan produknya. Hal tersebut dapat berdampak untuk lingkungan dalam segi ekonomi. Semakin banyak keuntungan yang didapat secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat yang pengangguran atau belum mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat tersebut dapat sejahtera dan meningkatkan kehidupan mereka dalam lingkungan dan juga ekonominya. Ada isu agama. Pada dasarnya, agama merupakan keyakinan tiap individu dengan Tuhannya. Tetapi, apabila dihubungkan dengan bisnis, agama dapat efektif jika disertai dengan keimanan yang bersumber dari agamanya. Tanpa agama, etika hanyalah gagasan yang tidak dapat diamalkan. Namun, akhir-akhir ini, maraknya bisnis yang menyalahgunakan dan mempermainkan agama
dalam produk yang diproduksinya. Seperti contohnya mencantumkan lafaz Tuhan pada agama Islam, namun disamarkan seperti motif abstrak dan penggunaan nama Tuhan yang tidak sesuai tempat dan juga kondisinya. Kemudian yang kedua yaitu analisis mengenai norma sosial. Apa sih norma sosial itu? Norma sosial merupakan sebuah hal yang dipegang teguh oleh masyarakat tertentu. Bisa kita katakan juga norma sosial adalah sebuah kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang diangkat menjadi sebuah penilaian baik atau buruknya seseorang berperilaku di dalam masyarakat tersebut. Jika kita kaitkan dengan usaha Adidas ini, mereka berhasil memecahkan masalah pada sisi kedisiplinan dalam berolahraga. Kita tahu bahwa jika berolahraga tidak memakai peralatan dan perlengkapan secara lengkap, orang bisa mengalami cedera atau mengalami hal yang tidak kita inginkan. Dan pastinya semua masyarakat yang ada di dunia ini setuju akan berpegang teguh kepada kedisiplinan dalam apapun itu, terutama pada kasus ini yaitu dalam berolahraga. Dari analisis ini, Adidas bisa memanfaatkan peluang dari norma sosial dengan memaksimalkan produk-produknya yang sudah terkenal pada bidang olahraga agar semua masyarakat bisa menggunakan produk, sehingga dengan aman dan juga nyaman, dan yang pastinya mereka puas dengan apa yang dikeluarkan oleh produk Adidas ini. Dan yang ketiga yaitu local wisdom. Adidas pernah berkolaborasi dengan desainer grafis asal Malaysia. Koleksi dari kolaborasi tersebut bertujuan untuk cerminan dari keragaman identitas negara dan kekayaan budaya dan juga masyarakat, di mana kolaborasi itu bekerja sama dengan individu kreatif asal Asia Tenggara, di mana kerjasama tersebut menghasilkan gabungan identitas dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, dari local wisdom ini, Adidas bisa berpeluang untuk memanfaatkan kreativitas ataupun desainer dari Indonesia. Mereka bisa memproduksi produknya dengan mencampurkan motif-motif batik dan sebagainya. Kemudian analisis yang keempat yaitu lingkungan hidup. Adanya dugaan yang dilakukan pecinta lingkungan Greenspace untuk melaporkan bahwa pabrik Adidas Indonesia yang berada di Serang, Banten terindikasi menggunakan bahan kimia dalam proses merchandise Piala Dunia 2014 seperti sepatu, sarung tangan, kiper, dan pakaian. Yang kelima yaitu SDGs. Yang pertama, mengurangi emisi gas efek rumah kaca. Adidas berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon dalam bisnisnya pada tahun 2025 dan mengurangi emisi gas rumah kaca absolut di seluruh rantai nilai sebesar 30% di tahun 2030 dibandingkan dengan baseline pada 2017 lalu. Yang kedua yaitu peduli akan bumi dan juga manusia. Tujuan dari Adidas ini adalah menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan mengelola masalah hak asasi manusia yang berisiko tinggi di seluruh rantai nilai pada tahun 2025 dengan cara memperluas cakupan dan implementasi upaya kepatuhan hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang lebih luas. Kemudian memulai menggunakan polister daur ulang. Adidas memulai menggunakan polister daur ulang lebih dari 60% pada tahun 2021 untuk setiap produk yang diproduksinya. Adidas berkomitmen pada 2024 untuk memberi label Prime Blue dan Prime Green sebagai penanda bahwa produk tersebut menggunakan polister daur ulang. Selanjutnya yaitu perluasan penawaran produk vegan. Bagi Adidas, keberlanjutan berarti mengurangi penggunaan plastik dan juga bahan hewani. Pada tahun 2020, Adidas meluncurkan versi vegan dari beberapa model klasik seperti Adidas Stan Smith yang dengan cepat menjadi buku terlaris. Value proposition Canvas terbagi menjadi dua, yakni Customer Profile dan Value Map.
Untuk customer profile, ada 3 yakni gains, pains, dan customer job. Untuk gains sendiri, yakni berkualitas, tahan lama, bervariasi, dan unik. Untuk pains mungkin stok habis, benda yang susah hilang, terlalu mahal untuk beberapa orang, dan banyak produk imitasi. Untuk customer job, yakni memiliki produk dengan nilai fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, memperoleh produk dengan dampak sosial menjadi stylish dan fashionable. Kemudian yang terakhir adanya kesenangan dalam memperoleh produk. Pada value map terbagi menjadi 3, yakni gain creators, gain relievers, dan product and service. Untuk gain creators sendiri yakni inovasi, pertahanan kualitas, dan desain yang unik. Untuk gain relievers yakni ready stock, edukasi akan imitasi, dan harga yang sebanding dengan kualitas. Untuk produk dan service, yakni adanya official website dari Adidas, adanya customer service, menyediakan berbagai macam produk, dan adanya e-commerce. Saya akan menjelaskan mengenai SWOT dari Adidas. Yang pertama, strength atau kekuatan. Adidas menjadi produsen sepatu terbesar di Eropa dan juga terbesar kedua di dunia, kemudian menjadi inovatif produk. Tujuan didirikannya perusahaan ini untuk menghadirkan produk yang berkinerja tinggi dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, Adidas mendapatkan penghargaan di Jerman sebagai perusahaan besar yang berinovasi. Kemudian memiliki nama brand yang ikonik. Masyarakat luas mengenal Adidas sebagai brand yang memiliki logo dengan 3 balok miringnya. Sering menjadi sponsor internasional sport event. Adidas melakukan advertising ke berbagai platform untuk mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia dengan mensponsori berbagai event seperti NBA, Piala Dunia FIFA, dan juga Olimpiade. Menggait brand ambassador kelas dunia. Adidas memilih untuk menjadikan brand ambassador yang memiliki pengikut jutaan untuk memberikan keunggulan kompetitif yang unik. Brand ambassador Adidas seperti Lionel Messi, David Beckham, hingga Kylie Jenner. Kemudian weakness atau kelemahan. Adidas melakukan strategi penetapan harga. Harga yang diproduksi oleh Adidas terbilang cukup mahal karena mereka menggunakan penetapan harga premium yang sesuai dengan penggunaan teknologi dan juga manufaktur dalam proses produksinya. Kelemahan pada pasar dalam negeri. Adidas telah membiarkan Nike untuk meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga di tahun 2020 Adidas kehilangan pasarnya karena telah direbut oleh Nike. Kurangnya rantai pemasok. Adidas mengalihdayakan produksi ke pihak ketiga. Hal ini menyebabkan Adidas beresiko ketergantungan terhadap pemasok asing. Karena pada tahun 2019, para pemasok asing tidak dapat memenuhi permintaan yang sama dengan harga pasar di Amerika Utara, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan penjualan. Kemudian opportunities atau kesempatan. Adidas dapat melakukan ekspansi global karena negara berkembang seperti Asia dan Afrika telah memperlihatkan pertumbuhan pasar yang sangat pesat. Hal ini dapat dilakukan Adidas untuk berekspansi agar mendapatkan peluang yang menguntungkan. Kemudian memperluas lini produk. Bertujuan agar Adidas mampu meningkatkan pangsa pasar dan dapat menjadikan pembeda antara para pesaingnya. Kemudian perkembangan di dunia olahraga. Olahraga semakin berkembang dan populer. Berarti akan ada peningkatan permintaan untuk produk pakaian dan perlengkapan olahraga. Kemudian produk premium mengalami peningkatan permintaan. Ekonomi di negara berkembang telah membaik, membuat daya tarik
kembali terhadap premium produk meningkat. Hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi Adidas untuk berekspansi ke negara-negara seperti India. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Persaingan ketat dengan kompetitornya. Meskipun Adidas menjadi brand terbesar, namun ia harus mampu menghadapi pesaing yang tak kalah kuatnya, terutama di bidang footwear dan apparel, seperti Puma, Nike, Under Armour, New Balance, dan juga Reebok. Kemudian regulasi dan hukum. Ancaman bagi Adidas yaitu terdapat kepatuhan perundang-undangan pemerintah dan juga regulasinya, di mana pada undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai pajak dan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan harga perusahaan. Dan yang terakhir, imitasi. Di era saat ini, banyak orang yang membuat produk serupa dengan menduplikasi brand-brand yang terkenal dengan harga yang murah. Dengan menjualnya harga yang murah, sehingga membuat produk tersebut laku di pasaran. Hal ini menjadi ancaman bagi perusahaan apabila semakin banyak orang yang membuat barang tiruan atau imitasi. Blue Ocean strategi dari Adidas dilakukan dengan melalui 4 action framework yang berupa eliminate, raise, create, dan reduce. Eliminate atau mengeliminasi yang artinya menghilangkan, kemudian ada raise yang berarti meningkatkan, create menciptakan, dan reduce mengurangi. Untuk apa yang harus dihilangkan oleh Adidas yakni barang yang mudah kotor seperti yang dikatakan sebelumnya, yakni ada beberapa produk sepatu khususnya itu mudah kotor, berarti itu harus dihilangi. Kemudian yang kedua ada penggunaan sistem teknologi yang sudah lama dan diganti dengan sistem teknologi yang baru. Untuk pengurangan, Adidas harus mengurangi harga tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian untuk raise atau yang ditingkatkan seperti inovasi, variasi produk, komposisi bahan, dan pelayanan. Untuk apa yang harus diciptakan kembali oleh Adidas yakni desain yang santai, produk penghilang noda sepatu, dan produk yang bisa menjangkau kelas menengah ke bawah. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi, mengurangi resiko, dan ketidakpastian dalam berbisnis dengan tes ide bisnis. Yang pertama yaitu ekstrak hipotesis. Nah, pada ekstrak hipotesis ini kita ambil dari bisnis model kanvas yang sudah dibuat. Dan juga kita lihat dari value proposition canvas dari Adidas ini. Yang kedua ada prioritize hypothesis, yang dimana ini menjelaskan survival yang dari terpenting sampai yang tidak penting, dan sebaliknya dari yang tidak penting sampai ke yang paling penting. Yang ketiga yaitu test card, dimana kita bisa lihat sendiri di sini test card-nya seperti ini, di mana pelanggan percaya bahwa mereka menginginkan Adidas memiliki banyak stok sepatu. Nah, untuk menjawab itu, Adidas ini akan menciptakan produk sesuai dengan keinginan serta kebutuhan konsumen berdasarkan survei yang telah dilakukan. Yang keempat ada run test. Dengan dilakukannya test card pada poin sebelumnya, maka terdapat masalah yang ditemukan, yakni banyak orang yang membutuhkan sepatu olahraga ataupun tertarik akan desain yang cukup unik. Dengan hal tersebut, maka Adidas harus mencari cara keluar dari permasalahan tersebut, seperti selalu mengikuti kebutuhan dan juga keinginan konsumen yang sebelumnya telah dipertimbangkan dengan baik. Kita bisa selalu meriset pasar dan juga mengikuti tren yang ada mengenai desain yang unik dan juga trendy. Yang kelima yaitu learning card. Dari learning card ini kita bisa lihat hipotesisnya yaitu we believe that
banyak orang yang menginginkan sepatu Adidas, memiliki banyak stok sepatu. Nah, kemudian kita observasi lagi dan hasilnya bahwa banyak orang yang membeli produk lain karena stok habis. Nah, dari situ kita belajar bahwa menyediakan stok adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, Adidas harus melakukan selalu menyediakan stok yang cukup dan terus berinovasi. Dan yang keenam ada make progress, di mana setelah melakukan beberapa hasil analisa di atas, tentunya Adidas akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan serta kebutuhan konsumen. Selain itu, Adidas harus terus berinovasi, meningkatkan pelayanan, memperbaiki kekurangan dari melakukan adanya analisa pasar atau yang lainnya, mengontrol perkembangan dan hal lainnya yang harus dilakukan agar konsumen terus tertarik terhadap Adidas ini. Yang ketujuh, ada rekomendasi dari validasi ide dengan capture learning dan juga learning card. Rekomendasi yang sebaiknya Adidas lakukan tidak jauh dari poin 7 dan juga 6. Dan yang paling penting adalah selalu melihat customer gain dan juga customer profile yang dimiliki oleh Adidas ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada teknik riset konsumen yang digunakan. Teknik riset yang digunakan oleh Adidas yakni melakukan survei online dari beberapa konsumen Adidas. Dengan melakukan survei tersebut dapat menjangkau konsumen tanpa harus mendata satu persatu dan memperoleh banyak hal seperti value proposition canvas dan yang lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian ini yaitu pentingnya bisnis model yang berpengaruh bagi bisnis yang sedang kita jalani. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kita harus memperhatikan segala aspek, mulai dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan memaksimalkan bisnis yang kita jalani, dengan menerapkan bisnis model, marketing, dan juga keuangan, membuat bisnis kita akan terus sustain. Namun kita harus tetap memperhatikan tren market yang sedang terjadi, agar kita tidak kalah saing dengan kompetitor dan kita terus berinovasi. Dalam penerapan di Adidas telah berhasil menjadi perusahaan multi internasional, di mana kita dapat menemukan produk yang dikeluarkan oleh Adidas di negara manapun. Sangat penting bagi kami untuk mengambil pelajaran ke depannya agar lebih baik dalam menjalankan bisnis. Adidas telah berhasil memecahkan masalah di masyarakat pada bidang tekstil, terutama bidang olahraga. Dengan memiliki bisnis model kanvas dan dilihat dari hasil analisis lainnya, brand Adidas akan terus sustain dan berkembang karena mereka telah menguasai pasar multi internasional.